Ini adalah kisah ganjil sebuah keluarga asal Texas. Kisah penuh intrik, rahasia, dan pengkhianatan. Kisah yang sempat menggegerkan Texas di era 90-an. Keluarga Roberts, begitu mereka disebut. Sang ayah Stephen dan sang ibu Beth menikah muda setamat SMA tahun 1974. Anak tunggal mereka, Marie, lahir tahun 1977. Keluarga kecil itu menetap di Fort Worth, Texas. Sejak awal menikah, hubungan Stephen dan Beth tidak harmonis. Stephen punya sifat tak menentu, pencemburu, tantrum, dan tak pernah bisa bertahan di satu pekerjaan. Stephen menunjukkan gejala depresi, merasa letih terus-menerus, dan merasa hidupnya tidak berguna. Hal ini berdampak buruk pada keluarga itu. Pernikahan singkat 6 tahun itu pun akhirnya bubar pada tahun 1980. Anak tunggal mereka, Marie, ikut ibunya. Beth, sang ibu, tak lama menjanda. Tahun berikutnya dia menikah lagi dengan seorang duda cerai bernama Frank Burrows. Mereka pindah dan tinggal di kota Granbury, Texas sebab Frank bekerja di sana sebagai seorang polisi. Dari pernikahan sebelumnya, Frank juga membawa seorang anak. Meski sekarang tinggal di Granbury, Marie rutin bertemu Stephen, ayah kandungnya, 1 atau 2 kali setiap bulannya di Fort Worth. Marie tidak pernah protes meski hanya sesekali bertemu sang ayah sebab dia lebih dekat pada ibunya. Hubungan Marie dan ibunya sangat dekat seperti sahabat. Keduanya saling mengerti dan saling melengkapi. Beth, sang ibu, bangga pada Marie yang cerdas dan berprestasi di sekolah. Semua orang mengenal Marie sebagai remaja baik-baik, sopan, patuh, elegan, berpenampilan rapi, dan tidak pernah macam-macam. Hubungan Marie dengan Frank, ayah tirinya, juga baik-baik saja. Singkatnya, Marie betah tinggal dengan keluarga barunya. Hingga 11 tahun kemudian, tepatnya pada musim panas 92, semuanya berubah. Hari itu di akhir pekan, Marie yang berusia 15 tahun baru saja usai berkegiatan dan pulang ke rumah. Ketika masuk ke rumah, dia mendengar suara 2 orang, pria dan wanita yang sepertinya sedang bercanda, tapi dia tak mengenal suara wanita itu. Apakah mereka kedatangan tamu? Begitu Marie melangkah masuk ke ruang keluarga, matanya membelalak. Dia melihat ayah tirinya Frank sedang bergumul di sofa dengan seorang wanita, dan wanita itu bukan ibunya. Spontan Marie menjerit, "Apa-apaan ini?" Frank dan wanita itu terkejut dan melompat berdiri dengan gerakan canggung. Wanita itu buru-buru pergi tanpa pamit, sedangkan Frank bersikap gugup dan berusaha minta maaf. Marie tak terima. Dia merasa jijik dengan ayah tirinya itu yang telah melakukan hal tak senonoh di rumah mereka. Ketika sang ibu Beth pulang, Marie segera mengadukan kelakuan Frank. "Mam, ceraikan dia sekarang juga. Dia pengkhianat, laki-laki menjijikkan yang tidak tahu diri." Emosi Marie tak terbendung. Mendengar pengaduan anaknya itu, Beth murka pada suaminya. Frank memohon maaf berkali-kali. "Aku hilaf," katanya. Beberapa jam Beth dan suaminya berbicara empat mata. Pembicaraan itu diakhiri keduanya saling memaafkan. Suasana kembali tenang. Beth lalu menemui Marie dan mengatakan dia dan Frank telah bicara panjang lebar dan Beth telah memaafkan suaminya. "Kami sepakat melupakan hal ini. Kami memutuskan akan tetap bersama," begitu tegas Beth pada Marie. Frank tak sepenuhnya salah, begitu kata wanita itu pada anaknya. Beth mengaku dia juga merasa bersalah karena selama ini terlalu sibuk bekerja di rumah sakit sehingga Frank merasa kurang diperhatikan. Marie benar-benar kecewa dengan keputusan ibunya. Sejak hari itu dia merasa gerah berada di rumah. Setiap melihat wajah Frank dia mual. Di benaknya senantiasa terbayang saat dia memergoki sang ayah tiri bergumul dengan selingkuhannya. Sampai kapanpun Marie tak bisa memaafkan Frank. Dia tak punya pilihan lain. Dia tak sudi tinggal satu atap dengan Frank. Tekadnya bulat sudah. Dia akan tinggal bersama kakek dan neneknya di Fort Worth. Beth tak bisa mencegah keinginan Marie. Mungkin itu jalan terbaik daripada setiap hari Marie uring-uringan melihat Frank. Tapi baru saja pindah 5 hari ke rumah kakek dan neneknya di Fort Worth, Marie merasa tidak betah dan ingin pulang. Dengan uang tabungannya $50, dia naik taksi pulang ke rumah ibunya dan ayah tirinya di Granbury yang berjarak 45 menit dari Fort Worth. Marie berpikir dia bisa kembali tinggal bersama ibunya dan Frank. Tapi apa yang terjadi? "Kau tidak boleh tinggal di sini lagi," tegas Frank, ayah tirinya. Frank memang telah menetapkan aturan untuk anak-anaknya, tidak hanya pada Marie tapi juga pada anak kandungnya.
Jika si anak sudah memutuskan untuk pindah dan tinggal di tempat keluarga lain, maka si anak tidak boleh seenaknya memutuskan kembali tinggal bersamanya. Bagi Frank, aturan itu sangat penting. Frank tak ingin anak-anaknya berpikir kalau ada masalah bisa seenaknya berpindah-pindah rumah. Ketika anak Frank cekcok dengannya dan minta pindah ke rumah ibu kandungnya, Frank tidak mengizinkan ketika si anak minta kembali tinggal bersamanya. Peraturan yang sama juga diterapkan pada Marie. Mendengar penolakan itu, Marie marah. Pertengkaran hebat pun pecah antara dirinya dan Frank. Marie menangis sejadi-jadinya dan memaksa untuk tinggal bersama ibunya dan Frank. Tapi kembali Frank menolak dengan tegas. Beth, sang ibu, tidak membela Marie. Dia menghormati keputusan Frank suaminya. Sebagai anak, Marie harus menuruti aturan yang sudah ditetapkan. Beth pun menelpon Stephen, ayah kandung Marie, dan memintanya untuk menjemput Marie agar tinggal bersamanya. Dalam hati dia juga berharap suatu saat nanti mungkin Frank akan berubah pikiran dan mengizinkan Marie kembali tinggal bersama mereka. Marie merasa tak berdaya. Ibunya telah memilih Frank dan membela suaminya itu. Marie benci. Dia berasumsi Frank suka dia pergi dari rumah karena pria itu akan mendapatkan perhatian Beth seutuhnya tanpa kehadiran Marie. Sementara itu, Stephen Roberts senang anaknya memilih tinggal bersamanya di Fort Worth. Kondisi kejiwaan pria itu kini lebih baik setelah mendapatkan pengobatan dari dokter. Dirinya tidak seperti dulu yang kerap bertingkah labil dan tidak menentu. Dia juga kini sudah punya pacar bernama Sandra. Marie sebenarnya tidak suka tinggal dengan ayah kandungnya. Dia kecewa melihat apartemen ayahnya yang sempit yang hanya memiliki satu kamar tidur. Apartemen itu juga kotor sebab sang ayah tidak pernah membersihkannya. Pria itu hidup seperti bujangan. Dia cuma punya beberapa piring dan sendok garpu. Sialnya lagi, Marie harus tidur di dapur beralas kasur seadanya. Dia harus menunggu ayahnya mendapatkan apartemen 2 kamar untuk mereka. Tak cuma itu, Marie juga benci SMA barunya di Fort Worth. Setiap hari dia menelpon ibunya di Granbury untuk berkeluh kesah. Bahkan Marie pernah mengirimi ibunya surat yang berisi ancaman bundir jika sang ibu membiarkannya terus tinggal dengan ayahnya. Begitu menerima surat itu, sang ibu Beth segera menelpon anaknya dan menasihatinya. Marie, kamu harus mensyukuri hidupmu. Please, jangan bicara seperti itu lagi. Beth maklum, terkadang Marie yang berusia remaja bertingkah penuh drama. Beth yakin seiring berjalannya waktu, Marie akan tenang dan betah di tempatnya yang baru. Beberapa bulan berlalu, sepertinya perkiraan Beth benar. Dia mendapat kabar nilai Marie di SMA-nya yang baru membaik. Marie jadi bintang kelas. Hubungannya dengan Stephen, sang ayah kandung, juga baik. Stephen mengatakan pada Beth bahwa Marie adalah anak penurut, tidak pernah membantah dan tidak pernah membuat masalah. Semuanya berjalan baik hingga bulan Februari 1993. Saat itu Stephen sedang mengikuti pertemuan di gereja, tapi dia merasa tidak enak. Dia muntah, perutnya sakit. Stephen segera pulang ke rumah untuk beristirahat. Melihat kondisi ayahnya, Marie khawatir. Dia segera memberitahu Sandra, pacar ayahnya. Ketika Sandra datang melihat Stephen, dia terkejut. Pria itu terlentang di tempat tidur, tangan dan kakinya kaku. Stephen mengatakan dia tidak bisa menelan ludahnya. Sandra langsung menelpon 911. Saat petugas paramedis tiba, mereka segera memasukkan selang oksigen ke tenggorokan Stephen agar dia bisa bernapas. Tapi tenggorokannya tertutup. Melihat kondisi ayahnya yang mendadak sakit itu, Marie hanya bisa diam mematung. Nyawa Stephen tidak bisa diselamatkan. Pria itu dinyatakan meninggal karena serangan jantung. Mengapa kemalangan tak pernah berhenti mengikuti Marie? Usai penguburan sang ayah Stephen, Marie cukup lama tertegun di dekat makamnya. Di luar dugaannya, sang ibu Beth yang juga hadir di pemakaman mendadak mengatakan dia dan Frank akan berpisah sementara karena hubungan mereka tidak harmonis. Beth mengajak Marie pindah ke Florida bersamanya karena dia mendapat pekerjaan di sana. Marie menatap sang ibu tak percaya. Mam, jadi selama ini kau sudah berencana akan pindah denganku ke Florida tanpa Frank? Iya, jawab Beth. Kita akan bersama lagi, Marie, hanya kita berdua. Pada akhir Maret 1993, mereka pindah ke Panama City, Florida. Di sana Beth bekerja di bagian administrasi di sebuah kantor pemerintah, sedangkan Marie masuk ke SMA baru di Florida. Tapi Beth khawatir melihat kondisi anak gadisnya itu. Marie depresi, bahkan terkadang dia tidak bertenaga untuk bangkit dari tempat tidur. Beth lalu membawa Marie ke psikiater tapi tak ada perubahan.
Sementara itu, Frank mengunjungi Beth di Florida. Pria itu memohon agar Beth kembali padanya. Beth sebenarnya tidak mau bercerai, dan akhirnya dia menerima Frank kembali tinggal bersamanya di Florida. Marie yang tampaknya sudah memaafkan lelaki itu juga tak keberatan menerima kembali ayah tirinya. Dia yakin Frank sudah berubah. Tapi tak disangka, suatu hari saat masuk ke kamar ibunya dan Frank, Marie menemukan sehelai surat cinta di balik bantal Frank. Surat cinta dari seorang wanita lain. Marie benar-benar marah. Frank tak pernah berubah. Pria itu pembohong yang hanya memanfaatkan kelemahan ibunya yang gampang percaya. Marie segera menyampaikan penemuannya itu pada sang ibu. Dia juga berkata tak sudi tinggal satu rumah dengan Frank. Marie memutuskan tinggal dengan kakek dan neneknya, yaitu orang tua ayahnya yang tinggal di Fort Worth, Texas. Mendengar keputusan anaknya itu, lagi-lagi sang ibu Beth hanya diam dan membiarkan Marie pergi. Di SMA-nya yang baru di Fort Worth, kondisi Marie membaik. Dia jadi bintang kelas, nilainya A semua. Dia juga aktif dalam berbagai kegiatan termasuk bermain teater dan ikut tim volleyball. Murid-murid lain mengenal Marie sebagai murid yang sempurna, rapi, pintar, sopan, meski dia agak tertutup dan tidak suka ditanyai tentang masa lalunya. Di SMA itu, Marie punya seorang sahabat bernama Stacy High. Keduanya sama-sama tidak punya ayah sehingga tumbuh kecocokan di antara mereka. Mereka selalu belajar bersama, juga melakukan kegiatan di luar sekolah bersama-sama. Lewat persahabatan inilah, rahasia terbesar Marie akhirnya terbongkar. Suatu hari Marie dan Stacy sedang belajar bersama karya Shakespeare yaitu tragedi Hamlet. Saat itu mereka membahas tentang Raja Claudius, karakter antagonis yang merupakan saudara kandung Raja Hamlet. Claudius adalah sosok egois, manipulatif, licik, dan kejam yang membunuh saudara kandungnya sendiri Raja Hamlet dengan racun agar dia bisa menikahi istri sang raja dan merebut tahta. Ketika sedang membahas karakter Raja Claudius inilah, mendadak Marie menangis. Dia lalu mengaku pada Stacy kejahatannya yang sangat besar. "Aku telah membunuh ayah kandungku. Aku meracuninya hingga dia mati." Begitu pengakuannya. Marie pun mengisahkan perbuatannya. Pada Februari 1993, diam-diam dia mengambil bubuk barium asetat dari lab sekolah. Dia membungkusnya dalam tisu dan menyembunyikannya di dalam tas ransel miliknya. Saat menyiapkan makan malam di rumah untuk ayahnya, dia campurkan bubuk racun itu ke makanan sang ayah. Setelah makan, ayahnya pergi ke gereja dan merasa tidak enak badan sehingga buru-buru pulang. Setelah itu tragedi terjadi. Ayahnya tak bisa bernafas, tenggorokannya tertutup, nyawanya tidak tertolong lagi. Pria itu meninggal dunia, bukan karena serangan jantung, melainkan karena diracun anak kandungnya sendiri. "Jangan bilang siapa-siapa. Kau satu-satunya yang tahu tentang hal ini," begitu kata Marie pada Stacy. Usai mendengar pengakuan itu, perasaan Stacy campur aduk. Setiba di rumah, dia langsung mengadu pada ibunya Libby. Awalnya Libby tidak percaya, tapi setelah menelpon nomor informasi tentang racun dan mendapatkan informasi bahwa barium asetat bisa menyebabkan tenggorokan tertutup, Libby pun percaya. "Apa yang harus kulakukan, Mam?" tanya Stacy gelisah. Libby menyerahkan keputusan kepada Stacy, apakah Stacy akan lapor polisi atau tidak. Untuk sementara, Stacy memutuskan menyimpan rahasia itu, tapi akibatnya dia jadi stres. Setiap malam dia diganggu mimpi buruk. Dalam mimpi itu dia dikejar-kejar Marie di tengah hutan gelap seperti di film horor. Setiap hari Stacy bertemu Marie di sekolah. Dia bergidik melihat gadis itu tampak tenang dengan senyumnya dan pakaiannya dan dandanannya yang rapi. Ternyata di balik semua yang tampak baik itu tersimpan jiwa pembunuh. Stacy tersiksa. Mimpi buruk terus menerornya. Kali ini lebih mengerikan. Stephen, ayah kandung Marie, memanggil-manggilnya dalam mimpi. Stacy, Stacy, tolong aku. Kau tahu pembunuhku." Cukup sudah, Stacy tak kuat lagi. Akhirnya dia melaporkan semuanya kepada polisi. Polisi ikut tertegun mendengar pengakuan itu. Siapa sangka Marie, seorang gadis remaja, telah meracuni ayah kandungnya dengan barium asetat. Polisi pun segera bergerak dan melakukan investigasi. Pengakuan saja tidak cukup sebab polisi perlu bukti konkret untuk bisa menjerat Marie. Untung saja saat Stephen dulu diotopsi, sampel darahnya masih tersimpan dengan baik di lab.
Polisi butuh waktu 3 bulan untuk menemukan lab yang bisa memeriksa kandungan barium asetat dalam darah karena sibuknya lab dan kasus Marie dianggap tidak penting. Selama investigasi dilakukan, Marie tidak tahu menau. Dia tenang-tenang saja. Yang stres malah Stacy. Hidupnya jadi kacau. Dia bahkan sempat dirawat psikiater karena selalu memikirkan pembunuhan yang dilakukan sahabatnya itu. Selulus SMA, Stacy dan Marie pun berpisah dan melanjutkan kuliah ke universitas berbeda. Sejak itu keduanya tidak pernah berhubungan lagi. Stacy berusaha fokus ke kuliahnya. Hingga bulan Oktober 1994, seorang polisi menelponnya dan memberitahu hasil lab bahwa darah Stephen Roberts mengandung racun barium asetat dengan kadar tinggi. Stacy panik, ketakutan, dia tak bisa tidur. Dia ngeri membayangkan wajah Marie si pembunuh. Dengan bukti konkret, polisi pun langsung menangkap Marie. Dengan uang asuransi kematian ayahnya sebesar $60.000, Marie segera menyewa 2 pengacara senior untuk membelanya. Saat sidang digelar, terbongkarlah motif Marie meracuni ayah kandungnya. Alasannya sangat sepele dan tidak masuk akal, sebab dia ingin kembali tinggal dengan ibunya. Tim pembela Marie mengatakan, Marie sebenarnya tidak pernah berniat membunuh ayahnya. Dia hanya ingin membuat ayahnya sakit sebentar hingga dia bisa pindah ke rumah ibunya sebab dia tidak betah tinggal dengan ayahnya. Tapi jaksa penuntut menolak argumen itu. Jika Stephen hanya sakit perut, Marie tidak akan bisa kembali tinggal dengan ibunya. Sebab itu jaksa penuntut yakin dari awal niat Marie meracun ayahnya adalah untuk membunuh pria itu sehingga sepeninggal sang ayah, suka atau tidak, ibunya dan Frank akan menerima dia kembali tinggal bersama mereka. Niat Marie membunuh ayahnya juga terlihat. Dia tidak menolong ayahnya sama sekali. Dia bahkan tidak menelpon 911, tapi malahan menghubungi pacar ayahnya yang kemudian menelpon 911. Di depan sidang, Marie meminta maaf pada keluarga Roberts akan kelakuan kejinya. Dia juga mengatakan sangat mencintai ayahnya. Kakeknya atau ayah Stephen mengatakan dia yakin Marie tidak pernah berniat membunuh Stephen anaknya. Sang kakek memaafkan Marie dan berharap sidang menjatuhkan hukuman ringan pada sang cucu. Pada Mei 1996, sidang akhirnya menjatuhkan hukuman 27 tahun penjara pada Marie. Dia dapat mengajukan bebas bersyarat setelah 7 tahun di penjara. Sehubungan dengan tragedi ini, sang ibu Beth menyesal. Jika saja dia memberitahu seminggu lebih awal dia akan mengajak Marie pindah bersamanya ke Florida, mungkin kini Stephen masih hidup dan Marie tak perlu mendekam di bui. Tapi toh Marie telah bebas tahun 2003 di usia 26 tahun. Dia mengganti identitasnya dan hidup seperti orang biasa. Tak ada lagi berita tentangnya setelah itu. Jika Marie tidak mengaku, hingga sekarang tak seorang pun akan tahu Stephen Roberts sebenarnya tewas karena diracun. Mungkin di dunia ini banyak korban lainnya seperti Stephen yang meninggal mendadak tanpa sebab yang jelas atau disangka akibat serangan jantung. Padahal yang sebenarnya terjadi, kematiannya akibat diracun orang terdekat. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.